ini kecelakaan tunggal. Jenazah sudah diserahkan ke keluarga dan sudah dikebumikan. Namun siapa sangka, bagaikan lirik lagu, tak kusangka, tak kuduga. Beberapa hari kemudian, kasus yang awalnya kecelakaan itu tiba-tiba berubah menjadi kasus pembunuhan sadis dengan judul Kebrutalan Geng Motor. Aku besar di Republik Sulap, negerinya para pakar pesulap, suka menyulap apa saja, dari gak ada hingga diada-ada. Kami 8 orang terpidana, aku Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Rivaldi, Sudirman, dan Saka Tatal yang sudah bebas. Kami dihukum pada tahun 2016 silam dengan tuduhan pembunuhan berencana. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada kami tidak main-main. 7 orang dari kami dikenai hukuman seumur hidup. Hanya Saka Tatal yang mendapat vonis lebih ringan karena saat itu usianya masih 15 tahun atau di bawah umur. Sehingga Saka dikenai hukuman 8 tahun. Bersalah terhadap kejahatan, penganiayaan berat yang menyebabkan matinya orang. Peristiwa yang sangat memilukan ini menimpa kami berawal saat ditemukannya 2 sejoli di sekitar flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada hari Sabtu malam, tepatnya malam Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. 2 sejoli itu ditemukan dalam keadaan luka-luka. 1 orang yang bernama Eki sudah dalam keadaan tidak bernafas. Sementara yang bernama Vina masih bernafas namun sudah dalam keadaan kritis. Beberapa jam kemudian Vina akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya setelah berada di rumah sakit. Anggota polisi lalu lintas dari Polsek Talun yang mendapat laporan kemudian mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Hasil dari olah TKP itu, polisi menyimpulkan bahwa 2 sejoli itu meninggal karena kecelakaan tunggal. Kasus kecelakaan lalu lintas di flyover Cirebon yang sudah disidik kemudian disimpulkan oleh Polres Kabupaten Cirebon ini kecelakaan tunggal. Jenazah sudah diserahkan ke keluarga dan sudah dikebumikan. Namun siapa sangka, bagaikan lirik lagu, tak kusangka, tak kuduga. Beberapa hari kemudian, kasus yang awalnya kecelakaan itu tiba-tiba berubah menjadi kasus pembunuhan sadis dengan judul Kebrutalan Geng Motor. Aku besar di Republik Sulap, negerinya para pakar pesulap, suka menyulap apa saja, dari gak ada hingga diada-ada, dari yang ada hingga tiada. Bim salabim, bim salabim, abrakadabra, gedabus. Berawal dari sinilah peristiwa yang sangat memilukan ini menimpa kami dan menghancurkan masa depan kami. Kami dijemput oleh beberapa oknum kepolisian lalu kemudian dibawa ke Polres Cirebon Kota. Diinterogasi, disiksa sedemikian rupa. Kami benar-benar diperlakukan layaknya binatang. Dipukulnya bagaimana caranya? Diincer-incer, dipukulin. Berapa orang yang memukuli saudara? Banyak, Pak. Oh, diinjek, dipukul, pakai tangan kosong atau pakai apa? Ya pakai tangan, pakai kaki, apa aja yang di situ, Pak. Ada yang di situ pakai, Pak. Saya langsung disuruh jongkok, duduk. Saya di situ dipukulin lagi, Pak. Sampai saya muntah darah dari mulut, dari hidung saya keluar, Pak. Karena di situ ada yang minta air minum juga, nggak tahu siapa yang minta minumnya. Kita juga disuruh minum air kencing. Dengan sangat bangga dan begitu gagahnya para oknum menyiksa kami. Sampai mereka lupa kalau besok mereka pasti akan tua, pensiun, lalu mati. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Siksaan demi siksaan yang begitu kejamnya kami terima.
Kami dipaksa mengakui menandatangani berita acara pemeriksaan. Pengakuan yang diperoleh secara paksa itulah yang membuat kasus yang aneh bin ajaib ini sampai ke pengadilan. Setelah berproses di pengadilan, akhirnya kemudian ingkrah. Perkara ini telah ingkrah. 7 orang dari kami dijatuhi hukuman seumur hidup, sementara 1 orang dijatuhi hukuman 8 tahun karena masih di bawah umur saat itu. Untung saja di bawah umur, kalau tidak, vonisnya bisa jadi semuanya rata seumur hidup. Kami saat itu sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya pasrah dan pasrah, berdoa dan berdoa. Ya Allah, lihatlah hukum buatan manusia ini. Hari demi hari kami lalui di dalam penjara dengan penuh kesedihan, penuh tanda tanya. Apa sebenarnya yang terjadi sampai-sampai bisa seperti ini? Terus saya cuma mikir, ini ada apa kok saya nggak tahu. Di dalam hati kami merintih, menangis. Ya Allah, betapa susahnya kami orang miskin untuk mencari keadilan di dunia ini. Kami saat itu masih terus berusaha mencari jalan agar vonis yang katanya sudah ingkrah ini bisa berubah. Kami kemudian mencoba mengajukan banding, namun hasilnya nihil. Tetapi kami tidak menyerah sampai di situ. Kami masih terus berusaha mencoba cara kedua, yaitu kasasi. Tapi sama saja, hasilnya nihil. Setelah kami mengetahui upaya banding dan kasasi kami semuanya ditolak, nihil. Kami seolah tidak punya pilihan lain lagi, kecuali hanya pasrah dan pasrah, berdoa dan berdoa. Semoga suatu saat ada keajaiban. Saya ingin tanyakan, saksi pernah nggak dengar istilah grasi? Pada suatu hari, semua narapidana penghuni lapas kelas 1 Cirebon, khususnya napi yang dijatuhi hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Saat itu kami semua dipanggil dan disuruh berkumpul di sebuah ruangan oleh kepala lapas. Di dalam ruangan itu, kepala lapas memberikan arahan kepada kami bahwa masih ada satu upaya hukum yang bisa ditempuh untuk mendapat keringanan hukuman yang sudah ingkrah. Upaya hukum yang masih bisa ditempuh itu adalah grasi, meminta pengampunan kepada presiden. Saat itu kami sedikit lega mendengar penjelasan itu. Namun yang membuat kami sangat berat untuk menempuh upaya hukum grasi itu adalah syaratnya. Kami harus mengakui dan menyesali perbuatan yang dituduhkan kepada kami. Kami saat itu bingung, ya Allah, bagaimana bisa kami mengakui dan menyesali perbuatan yang tidak pernah kami lakukan, bahkan tidak pernah kami ketahui sama sekali. Namun karena ketidaktahuan kami, yang ada di pikiran kami saat itu adalah bagaimana caranya supaya kami bisa cepat pulang ke rumah, berkumpul kembali bersama keluarga. Kami berpikir saat itu, mungkin grasi inilah jalan terakhir yang bisa membantu meringankan hukuman kami yang sudah ingkrah ini. Atas dasar itulah akhirnya kami kemudian menempuh upaya hukum grasi itu. Namun, apa yang didapat sama saja, hasilnya nihil, sama sekali tidak merubah keadaan. Hukuman seumur hidup tetaplah seumur hidup dan sudah ingkrah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Wajah kami yang dulu masih imut, kini seolah mulai berkerut. Kerutan yang perlahan mulai terlihat di wajah kami seolah semakin menyadarkan kami. Ternyata sudah begitu lama kami mendekam di balik tembok derita ini. Kami terpaksa menua di dalam penjara akibat fitnah, tuduhan yang tidak pernah kami ketahui seperti apa dan bagaimana peristiwa yang katanya pembunuhan itu terjadi. Kisah tragis yang kami alami ini benar-benar sangat menyakitkan, sangat memilukan. Sakitnya tidak bisa lagi kami ungkapkan dengan kata-kata. Hancur masa depan kami. Terkhusus aku, Hadi. Yang paling menyakitkan buat aku saat itu adalah rencana pernikahan aku yang terpaksa batal akibat fitnah yang sangat-sangat kejam ini. Sekarang, gadis pujaan aku sudah menikah dengan orang lain. Berakhir sudah
impian cinta tinggallah puing-puingnya. Hari berganti hari, siang berganti malam, malam berganti pagi. Putaran waktu yang terus berjalan membawa kami sampai pada bulan Mei tahun 2024. Di tahun 2024, akhirnya kebenaran mulai menemukan jalannya sendiri. Setelah 8 tahun lamanya kami menderita, akhirnya kami mendapat secercah harapan. Kesempatan untuk bisa membuktikan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa kami bukan pembunuh. Saya tidak pernah melakukan perbuatan itu. Kebenaran mulai menemukan jalannya sendiri setelah kisah dua sejoli yang katanya korban kebrutalan geng motor itu diangkat ke layar lebar, berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Film yang dirilis pada tanggal 8 Mei tahun 2024 itu menceritakan tentang dua sejoli yang menjadi korban kebrutalan geng motor, sesuai pemberitaan awal yang terangkat ke berbagai media publik pada tahun 2016 silam. Film itu seketika viral dan menuai sorotan publik. Publik mendesak agar 3 DPO yang katanya masih buron itu untuk segera ditangkap. Desakan dari publik itulah yang membuat pihak kepolisian Polda Jabar melakukan pencarian secara maraton. Dalam hitungan hari akhirnya pihak kepolisian Polda Jabar berhasil menangkap Peggy Setiawan yang juga merupakan seorang kuli bangunan. Peggy Setiawan ditangkap di Bandung pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Dengan ditangkapnya Peggy Setiawan justru membuat publik bertanya-tanya dan tidak meyakini jika Peggy kuli bangunan itu adalah Perong, ketua geng motor, sekaligus otak pelaku pembunuhan sadis. Tidak, sama sekali Pak. Tidak, saya dalam hati Pak. Jadi, kalian jadi saksi kalau saya mati. Kalian jadi saksi kalau saya mati. Kejanggalan mulai terlihat nyata dari kasus ini saat Polda Jabar mengumumkan lewat jumpa pers Peggy Setiawan bahwa 2 nama DPO, Andi dan Dani, itu adalah nama fiktif, nama asal-asalan alias orangnya tidak ada. Polda Jawa Barat menyatakan Peggy Setiawan alias Perong adalah tersangka terakhir kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang tertangkap. Sedangkan untuk 2 nama lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO adalah nama fiktif. Dengan dihapusnya 2 nama DPO itu, publik semakin geger dan bertanya-tanya, bagaimana bisa 2 nama DPO yang mempunyai peran penting di dalam tewasnya 2 sejoli itu sesuai putusan pengadilan justru malah dikatakan fiktif. Reza menilai penghapusan 2 DPO tersebut adalah wujud pengabaian putusan pengadilan. Dia mengungkapkan masih tercantumnya 2 DPO dari pengadilan hingga saat ini adalah bentuk koreksi hakim terhadap kepolisian agar menangkap mereka. Reza juga menegaskan jika ada penghapusan DPO, maka harus dilakukan lewat peradilan pula, alih-alih langsung menghapus secara sepihak. 2 nama DPO yang tidak kunjung tertangkap saat itu akhirnya menimbulkan berbagai asumsi-asumsi liar dari masyarakat bahwa jangan-jangan 2 DPO itu anak si ini, anak si itu, anak petinggi ini, anak petinggi itu. Tapi ternyata semakin kesini asumsi-asumsi itu semakin terbantahkan dengan munculnya saksi-saksi baru yang mengatakan melihat kecelakaan tunggal 2 sejoli itu terjadi. Lagi kok naik motor seneng-seneng gitu, kenceng kan gitu. Udah setelah itu dia oleng di situ, pas antara saya duduk di situ, motornya terpleset, ngesrek ke depan itu, orangnya terpental ke tiang, yang laki, yang perempuan ke trotoar. Apa yang saudara lihat? Pas itu belakang laki motornya jejak Pak. Jejaknya bagaimana? Gini Pak, oleng. Terus naik angkat dikit motornya ke standing, turun nggak stabil gitu. Di belakang kucing cewek. Di situ jatuh, motornya nabrak trotoar, orang laki ceweknya ini mental. Nabrak cowoknya mentok, nabrak PJU, cewek mental. Sehingga berangkat dari saksi-saksi itulah akhirnya semakin menambah keyakinan publik mengenai hasil olah TKP awal dari polisi lalu lintas Polsek Talun pada tahun 2016 silam yang mengatakan 2 sejoli itu hanyalah kecelakaan tunggal. Kasus kecelakaan lalu lintas di flyover Cirebon yang sudah
disidik kemudian disimpulkan oleh Polres Kabupaten. Keyakinan publik semakin diperkuat dengan munculnya bukti saintifik hasil percakapan Widi dan Vina lewat SMS pada malam itu. Widi dan Vina masih berkirim pesan pada pukul 22:14. Sementara di dalam surat dakwaan pengadilan mengatakan pada pukul 21:15 kedua korban sudah dikejar lalu dipukuli. Masyarakatlah yang menilai mana berkesesuaian tidak jalan ceritanya. Ya, peristiwa Vina dan Eki ini, ya saya katakan aneh bin ajaib. Ya, kalau dipaksakan ini jalan ceritanya pembunuhan, maka semuanya akan runtuh menurut saya apa yang didakwakan. Dengan hadirnya saksi-saksi dan bukti-bukti baru yang sangat bersesuaian membuat kami para terpidana sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kebenaran mulai terang benderang. Harapan besar kami kepada majelis hakim di Mahkamah Agung supaya bisa melihat kebenaran yang sudah terang benderang ini agar permohonan PK dari kami 8 terpidana bisa dikabulkan dan kami bisa terbebas dari hukuman dan fitnah yang sangat kejam ini. Kami 8 terpidana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan dan semua tim Perhimpunan Advokat Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Titin Prialianti, kepada Bapak Farhad Abbas, kepada semua tim penasehat hukum yang secara mati-matian memperjuangkan kebenaran tanpa pamrih demi tercapainya sebuah keadilan bagi kami masyarakat kecil. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau tokoh Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang berjuang mati-matian mencari kebenaran tanpa pamrih. Terima kasih kepada semua saksi ahli, saksi mata, atau siapapun itu yang mempunyai misi yang sama, yaitu mencari kebenaran demi keadilan. Terima kasih kepada semua media, televisi, YouTube, atau media apapun itu yang selalu mengawal kasus ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan beliau semua yang sudah berjuang mati-matian siang dan malam, tidak kenal lelah sehingga kebenaran semakin terlihat terang benderang. Dimanapun kalian berada,